Shalom. Bagi jemaat masih di belakang bisa mengisi bangku kosong di depan dan mengimbau kepada seluruh jemaat untuk men-silent atau mengaktifkan gadget dan HP masing-masing selama ibadah berlangsung. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, puji syukur kepada Tuhan yang mempertemukan kita kembali di Minggu Advent 1 ini. Kita semua hadir di sini berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita dalam kehadirannya menanggalkan segala beban dan kesedihan, dan dalam penuh sukacita kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian anggur baru. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Terima
Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Ialah Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita sujud menyembah Dia, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita angkat pujian lebih dalam menyembah. Thank
setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Buatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pemeliharaan Allah dalam hidup kita sungguh nyata. Pujilah Dia senantiasa, Dia telah namanya selagi ada nafas. Persembahkanlah persembahan yang terbaik padanya, karena Dialah Allah yang menuntun engkau di sepanjang hidup. Kita angkat pujian Tuhan Dewa kami. So
Segala kebaikan telah dinyatakannya kepada kita, kasih-Nya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Untuk merespon kebaikan Tuhan kepada kita, mari saudaraku, kita menyanyikan lagu Dia. Hai umat Kristen, pujilah. Dari buku nyanyian 48. Hidup bersekutu dengan firman Tuhan menjadi jalan bagi kita untuk mengenal apa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita
kita di dunia ini. Sambil bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Yesus padamu ku berseru.
Warta jemaat untuk kita di hari Minggu ini tanggal 27 November 2022. Yang pertama, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anak dibaptis, diharap mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani si ketua
Demikian puasa jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan. Tona Sinode KWP Distrik 19 Bekasi, Senin Selasa 21-22 November 2022. Tapi gagasan luar biasa Yesus Kristus, Raja Muliai. Pinuji Madinata Kapolomora atau Maharanoti Mulia Alisabel Portilio. Tarun Mobi na anu di HKBP Distrik 1 Bekasi. Taharason jalan tahan mulia temundo dilata. Alagoi dengan Magdalan Sinode HKBP Distrik 1 Bekasi dan dipatupa di hari Senin, Selasa, tanggal 21 November 2022 di Sentul, Jawa Barat. Sinondangan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12. Subtema mewujudkan penata Manang Kadiwara Bagaso yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Dibuai oleh Sinode Distriki Makite Ibadah, jalan di Kaujung Makite Ulawan Magadia, Laos di Bohali Sinodisten Makite Ceramah, Tarima untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional Manang BPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengakobasi luas nih kuliah. Resta Jalagok dan Medo Magdalan Sinode Distriki Nali Bokotan di 72 Ahad siang 74 Sinodisten
Tuhan, hari ini secara khusus kami berdoa kepadamu, di mana pada hari Jumat tanggal 25 November yang lalu Engkau telah memanggil salah satu jemaat gerejamu, yaitu Ibu Elida Kursia Putra dari Desa. Ya Tuhan, Kaulah sumber penghiburan sejati. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan hanya daripada. Berikanlah mereka kekuatan dan keyakinan. Jangan mereka larut dalam kesedihan karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat KBP Grand Jaya dimanapun mereka berada. Yang jika saat ini sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memberikan kesembuhan agar dapat kembali sehat dan kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Bapak, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak. Jikalau Roh Kudus memenuhi tempat ini, agar apa yang dapat disampaikan oleh Bapak dapat kami pahami dan dapat menjadi bekal kami dalam kehidupan kami. Di atas segalanya kami menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dosa. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu layak menerima berkat dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar bacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah sekaligus renungan bagi kita minggu ini, maka kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan nyanyian pujian sambil mengumpulkan persembahan. Hosiana Maranatha. Dia
Paningotani akan Monti. Jadi kalau tahun Masehi tahun barunya 1 Januari, kalau tahun gerejawi tahun barunya hari ini Minggu Advent pertama. Ya. Jadi kalau tahun depan saya di Advent pertama menyapa selamat tahun baru lagi, jangan ragu-ragu ya menjawab dengan selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk kita semua. Baik. Rekan-rekan muda, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent yang pertama ini dengan topik Minggu Raja Damai yang akan datang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yesaya 11 ayat pertama sampai dengan ayat 10 saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang
maksuri. Dia akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ayat pertama ini isinya adalah kita diingatkan tentang harmoni Kristus dapat dua hari atau kedatangan Kristus yang kedua. Minggu Advent 2 temanya beda lagi. Minggu Advent 2 adalah temanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga tema-tema yang diulas di situ adalah tentang pertobatan. Kamu harus bertobat, tandanya kamu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Advent ketiga itu disebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Biasanya di sini yang menjadi tema besar adalah nyanyian pujian Maria yang bersukacita karena dia mengandung anak Allah. Oleh sebab itu, Minggu Advent ketiga biasanya lilin yang dinyalakan gereja tidak berwarna ungu, tapi warnanya pink. Cuma satu itu warnanya beda, ya, di Minggu Advent ketiga. Dan Minggu Advent keempat adalah Minggu Damai Sejahtera, ya, bahwa Allah itu datang dan akan memenuhi bumi dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Advent, sebenarnya secara logika Advent itu kita rayakan lebih lama daripada Natal. Advent kita rayakan 4 minggu berturut-turut. Sedangkan Natal, kalau dalam kalender gerejawi, kita hanya merayakan masa raya Natal itu mulai tanggal 25 Desember sampai dengan 6 Januari. 6 Januari, kenapa 6 Januari? Nah, pendeta, 6 Januari adalah Epifani. Makanya kalau hari minggunya setelah tanggal 6 langsung disebut Minggu Parjolo Epifani, begitu. Ya, nggak ketemu Minggu Epifani yang kapan dengan pendeta? 6 Januari. Jadi kalau hari Minggu jatuh tidak tepat pada tanggal 6 Januari, minggu berikutnya langsung dibilang Minggu Parjolo Epifanias, begitu. Ya. Nah, dari 25 Desember ke 6 Januari, jadi kira-kira masa raya Natal itu cuma 2 minggu sebenarnya. Masa persiapannya yang lebih panjang yaitu masa-masa Advent. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, kalau Natal kan jelas kita merayakannya dengan pohon terang, dengan hiasan yang bagus, pesta-pesta. Tadi di warta jemaat sudah dipajojol. Dibuka oleh Natal Parhalado 1 Desember. Kemudian Natal sekolah minggu tanggal 3, tanggal 10, ya. Natal Solo tanggal 17. Lalu kemudian Natal Amaina tanggal 22. Kemudian Natal 24. Natal pertama 25. Natal kedua 26. Wah, perayaannya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada kita yang ikut Natal Naposo, malam Natal, Natal pertama, minimal ada 3 baju harus kita siapkan, gitu ya. Apalagi kalau ada anak-anak muda yang lagi ngecengin seseorang, ya, wah, ya, malam Natal ini aku harus terlihat istimewa, ya, harus glowing, gitu, ya. Nah, kalau Natal memang jelas bagaimana kita merayakannya. Ada liturgi, ada penampilan, menari, kor, drama, puisi, dan segala macam. Tapi Advent yang lebih panjang ini, bagaimana kita merayakannya? Itu pertanyaannya. Padahal Advent lebih panjang daripada Natal. How can we celebrate the Advent time? Ya, or the Advent weeks? Ya. Bagaimana kita bisa merayakan Advent? Karena dari seluruh simbol-simbol yang ada di gereja ini, bintang yang ada di atas kepala saudara itu simbol Natal, lonceng simbol Natal, pohon simbol Natal, ya. Kemudian bola-bola atau salju-salju, kepingan salju itu, ya, itu juga simbol Natal. Simbol Advent apa sebenarnya simbol Advent, saudara-saudara? Yang sering kita lihat ini adalah yang kedua ini. Lingkaran di kanan dan kiri saya. Kalau ini dinamakan Advent, lingkaran Advent. Nah ini, ya, lingkaran Advent. Jadi ini simbolnya Advent yang dua ini.
lembu dan anak singa akan makan rumput sama-sama. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Yang mau dikatakan adalah bahwa sebelum ini terjadi, serigala bisa main sama domba, ya, macan tutul bisa main sama kambing, anak lembu bisa duduk atau berbaring sama-sama dengan anak singa. Tentu yang pertama terjadi konflik. Tidak ada perdamaian kalau tidak ada konflik. Ya. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama pasti kita tahu bahwa selama kita hidup, serigala itu gak akan bisa satu kandang sama domba. Yang ada dombanya habis dimakan. Ya. Macan tutul tuh gak akan bisa satu kandang sama kambing. Yang ada akan habis dimakan kambingnya. Lembu dan beruang juga gak bisa satu kandang seperti di ayatnya yang ke-7 atau di ayat ke-8. Anak-anak yang menyusu, coba ya, menyusu tuh usia berapa ya? Usia 0 sampai 2 tahun kan itu peraturan pemerintah ya, ASI. Berarti anak 0 sampai 2 tahun katanya ya, dia akan bermain-main dekat liang ular kedung. Ular kedung ini salah satu ular yang paling berbisa. Ya. Dan anak-anak yang cerai susu usia 3 tahunan begitu ya, akan mengulurkan tangannya ke sarang ular-ular. Padahal kita tahu mulai dari kitab Kejadian, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan kepada manusia dan ular, mulai saat ini keturunanmu akan bermusuhan dengan ular. Ya. Engkau akan menginjak kepala ular itu dengan tumitmu dan dia akan memabuk kakimu, katanya. Ya. Siapa di sini yang kalau ketemu ular, lucunya ular gitu ya, lucunya itu deh gitu ya, lucu deh sini kan gitu ada deh. Kalau kita ketemu ular ngapain? Teriak gitu. Jangan takut ular. Ya. Adik saya gede badannya berewokan gitu ya. Pokoknya laki banget. Begitu ketemu jangankan ular ya, ular daun aja dari kampung, wah menjerit. Ya. Padahal itu baru ular, belum ular. Gimana ketemu ular? Ya. Nah, saudara-saudara, jadi sikap hati yang seperti apa yang harus kita miliki di minggu Advent pertama ini selama kita memperingati kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya konflik. Ada salah seorang budayawan, ya, antropolog, dia mempelajari value atau nilai hidup dari orang Batak. Ya, dibilang value-nya orang Batak tuh yang pertama adalah hagabeo, bukan kamoranon ya. Karena apa? Karena percuma orang kaya kalau nggak gabe, ya, nggak punya anak, nggak punya keturunan, atau bayangkan ya, yang nama poso ya. Ingat, berapapun besarnya gajimu, berapapun jumlah mobilmu atau rumah yang bisa kau beli, mau somamu di dopego, kalau saudara belum nikah, ya, setiap kali ada pesta adat percaya dudukmu di belakang, serta itu dibudian maha berbudu. Karena apa? Karena di sini tempat, di depan itu tempat orang-orang yang sudah mandiri. Ya. Nah, jadi buat orang Batak yang pertama nggak bingung. Percuma dia kaya kalau nggak punya keturunan, nggak punya anak, percuma. Ya. Yang kedua, baru kalau dia sudah gabe, sudah punya keturunan, baru dia sangat itu dimuliakan. Hasanapon itu yang kedua. Kalau sudah gabe dan sama, maka dengan sendirinya kekayaan itu datang. Barulah yang ketiga, hamoraun anatoki
Kalau sudah mau gereja jam 4 orang tua kita tahu kita gereja jam 4 ya, dilihat setengah 4 kita masih OTW ke kamar mandi kan gitu ya. Nah, udah darah tinggi lah mama kita itu kan, jam berapa kau gereja? Ini udah setengah 4, kenapa baru mandi? Ya, nah dalam hati sudah nggak sejahtera, kita pun udah merungu kan gitu ya. Mah ini cewek, jadi nggak sejahtera di awal gitu ya. Nah, masuk gereja untuk pakai masker. Kalau nggak pakai masker kelihatan ya tubuhnya yang berdiri kan. Ya, nah, saudara-saudara, ini bukti bahwa kita itu nggak pernah terbebas dari yang namanya konflik. Dan kalau seandainya kita mengandalkan kekuatan kita, apa yang terjadi? Apakah konflik itu selesai? Tidak. Justru konflik itu bertambah parah. Ya. Yang pacaran kalau mau menang sendiri, ya, apalagi yang cewek ini. Kalau cewek hati-hati lah ya, laki-laki ya. Kalau perempuan itu udah jauh terserah, ya, itu PR lah buat kalian, ya, menerjemahkan kata terserah. Kita makan apa sayang? Terserah. Makan gado-gado aja ya. Kau nggak tahu aku lagi sarapan, ya. Ya udah kalau gitu ayam bakar, aku lagi diet, ya. Ya udah kalau gitu kita makan salad aja. Aku nggak suka mayonis. Jadi mau makan apa sayang? Terserah kamu sih. Bayangkan kalau kilonya tak tahu lah, ya. Nah, ini udah bahaya ini. Hanya 2 perkataan sakti. Yang pertama terserah, yang kedua pikir aja sendiri. Nah, kalau itu udah repot itu, ya. Sayang kok kau diam-diam, pikir aja sendiri, gitu ya. Wah, kalau itu sudah repot gitu, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama di minggu Advent 1 ini kita disadarkan bahwa memang kondisi kita tidak baik-baik saja, bahwa memang hidup kita diikuti oleh konflik. Dan bagaimana kita mengatasi konflik itu tidak bisa kalau dari diri kita sendiri. Karena itu dari mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima diceritakanlah bahwa nanti akan datang seorang Raja Damai, tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Ciri-cirinya adalah roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat pengertian, nasihat keperkasaan, kesenangan yang takut akan Tuhan. Nah, ayat 3 ini penting, ya. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kan ini yang sering kita buat kita berkonflik kan, ya. Menghakimi orang hanya dengan apa yang kita lihat, ya. Kalau sudah kita lihat bajunya agak kusut-kusut, kemudian kendaraannya udah kendaraan jadul, ya, dia WA ke kita lama kan balasnya, ngapain mengatur orang kayak begitu, manusia katanya, ya. Apa itu manusia yang ternyata masa depan suram, gitu ya, dahulu gitu, ya. Kita seringkali menghakimi dengan hanya sekilas pandang. Kita lihatlah, ya, yang kita incer itu jalan sama cewek lain. Wah, kita udah dalam hati, itu pasti ceweknya deh. Udah deh, nggak mungkin ada kesempatan bagi gue deh, gitu ya. Padahal belum tentu. Mana tahu itu sepupunya, ya, ikutnya, anak bapak muda, ibu bapak mudanya. Belum tentu panggilannya, bukan gitu. Atau kita sering juga menghakimi orang karena hanya menurut kata orang. Kalau orang Batak itu punya kata nina. Nina inilah, ya. Kalau dalam proses ilmiah ini udah pasti gugur kalau ada kata nina, ya. Kau jangan temenan sama dia. Kenapa? Katanya bahasa Bataknya nina, ya. Katanya dia itu orangnya, ya, suka pinjam-pinjam uang ke teman-temannya, makanya kau jangan dekatin dia ya.
Amin. Yang serigala main-main sama anak lembu itu akan terjadi kalau Yesus sudah datang yang kedua kali. Kalau belum, nggak akan. Ya. Yang ada mereka saling memakannya. Ya. Yang ada anak lembu itu dimakan serigala, dimakan singa. Nggak akan mungkin bisa berdamai. Nah, oleh sebab itu pesan Advent yang pertama ini, selain kita sadari bahwa hidup kita ini penuh konflik, maka kita siap-siap nih, harus siap-siap. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, Raja Damai itu akan datang. Ya, dan ketika Raja Damai datang, keadaan itu akan sangat damai. Sehingga kalau kalian rusuh, ya, akasitoka, akaparbada, nggak dapatan bagian itu, dan kamu ejak bagi hadabeoni. Karena itu siap-siap kita, ya. Kalau kita tahu kita parbada, agak urui dikit parbadanya, ya. Nanti kalau Yesus datang, ya, dia lihat kau masih parbada muncul lagi kan, ya. Apa bedanya gitu, ya? Sedikit-sedikit orang ngomong satu, kita jawab 10 kan gitu, ya. Nah, nggak dapat bagian kita, ya, nggak dapat bagian. Mama kita bilang satu, kita jawab 10. Ujo, katanya baru panggil Ujo aja, langsung kita jawab. Apa sih mama? Nggak tahu apa? Aku benar mungkin. Mama ini serempet kali benar. Yang serempet siapa, Ujo? Kau atau mama? Mama baru panggil satu loh. Kau udah jawab 10. Ya, udah ada yang masih komunisan, kan gitu, ya. Nah, ada mama sebelah anaknya BD, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ingat loh, dalam bagian kita dalam dunia damai itu. Oleh sebab itu, di Advent yang pertama, sikap hati yang harus kita bangun adalah bagaimana kita melatih diri kita supaya kita menjadi pendamai di tengah-tengah hidup kita. Amin. Nah, ya, menjadi pendamai itu jadi kalau besok-besok dipanggil Mama Uco, jangan langsung jawab. Jangan gunakan mulutmu, gunakan kakimu. Bukan itu namanya, bukannya. Gunakan kakimu artinya datang kau sampai mamamu. Apa yang bisa aku bantu? Pergi. Ya. Karena ini ajaran mulai dari sekolah minggu HKBP. Semua tahu kan lagu Tangan Guna Memet? Ya. Ayat 2-nya apa? Nampak guna memet, pule homba, tu dekata, mar
sehingga kita nggak kaget lagi, nggak tersombong lagi ketika kedamaian itu terjadi. Tuhan, memang inilah yang kurindukan, inilah yang kuinginkan. Tapi karena egoku Tuhan, karena kejadianku nggak bisa aku mencapai ini. Tuhan, mau Tuhan, syukurlah Engkau datang. Kan itu aja. Ya, merindukan kedatangan Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu untuk kita. Dan oleh sebab itu mari, ya, sadari bahwa di sekitarmu penuh konflik, tapi yang kedua, jadilah pendamai. Jangan memperkeruh konflik, jangan. Atau bahkan kamu yang jadi sumber konflik, no, jangan. Damai jadi. Ya, jadi mau pacar kita ngomong apa kasihan, nanaku, nawi basari, itu aja lah. Ya, seenggaknya kalau cuma jadi pacar bukan jadi jodoh, tapi yang bagus-bagus jadi anak dari kita, gitu. Ya, nah, jangan sampai nanti reunian kan, mantan, aduh syukurlah gak jadi sama dia. Kenapa? Waktu pacaran dia gak cewetan. Ya, apalagi sekarang, akhirnya begitu ketemu kita ketawain suaminya. Bagaimana batinku sehat, gitu ya. Ya, jangan ya. Nah, oleh sebab itu, jadilah pendamai-pendamai dalam hidup kita supaya kita siap untuk kedatangan Sang Raja Damai. Selamat Advent, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada sore hari ini, anak-anak muda yang ada di gereja ini Tuhan, tentang bagaimana kami harus merayakan Advent dalam hidup kami. Dan di minggu pertama ini kami diingatkan, yang pertama bahwa hidup kami tidak pernah terlepas dari apa yang namanya konflik, dan kami tidak akan bisa untuk menyelesaikan ini kalau kami hanya mengandalkan ego atau diri kami semata. Oleh sebab itu di Advent ini biarlah kami merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena sungguh hanya kedatangan-Mu lah yang bisa membuat serigala dan lembu berbaring bersama, macan tutul dan anak domba bisa sama-sama berjalan bersisian. Bahkan anak-anak bisa bermain dengan ular tedung dan ular beludak, karena sungguh tidak ada kejahatan lagi di muka bumi. Dan itu hanya bisa tergenapi jika Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, kami harus bersiap-siap. Kami harus mempersiapkan diri menjadi agen-agen pendamaian dalam hidup kami. Pemuda-pemudi Kristen yang mau bertutur kata lemah lembut, yang mau mengesampingkan konflik, atau mau menyelesaikan konflik itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang membawa kedamaian itu, maka kami pun mengambil bagian dalam hal itu. Kami bukan menjadi orang-orang yang disingkirkan dari dunia yang damai itu, tapi justru kami menjadi penduduk-penduduk yang berbahagia, yang menantikan kedamaian yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, materaikan firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh rekan-rekan muda yang ada di gereja ini Tuhan, terutama kami yang hadir dalam ibadah khusus pada sore hari ini. Berkati kami yang masih dalam proses studi, Tuhan berikan kami kepintaran dan hikmat. Bagi kami yang telah selesai studi dan menanti pekerjaan, berikan kami pekerjaan yang terbaik. Bagi kami yang telah bekerja di mana Tuhan menempatkan generasi muda gereja Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati mereka, supaya dimanapun Tuhan menempatkan generasi muda HKBP gereja ini dalam dunia kerja, mereka boleh menjadi terang, garam, dan saluran berkat dalam dunia kerja mereka. Kami berdoa untuk rekan-rekan muda yang telah cukup usia dan merindukan pasangan hidupnya, berikan pasangan hidup yang terbaik. Bagi rekan-rekan muda juga yang telah membuka rumah tangga di dalam Tuhan, berkati rumah tangga kami ya Tuhan, sehingga walaupun masih muda, tetapi rumah tangga kami pun boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, baik
sehingga sebagai orang tua mereka boleh tetap menjadi teladan bagi kami, generasi penerus yang ada dalam keluarga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kalau mereka sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, terutama yang nama-nama yang telah kami bacakan dalam warta jemaat tadi, kasihanilah nama-nama tersebut Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati semua proses pengobatan yang mereka jalani, supaya mereka bisa disembuhkan dari sakit penyakitnya. Mereka beroleh kesehatan yang daripada Tuhan, dan kami boleh bertemu lagi dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan gereja ini. Secara khusus untuk jemaat kami yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh saudari terkasih mereka, Ina Melida Borisia Utara. Biarlah Tuhan juga menghiburkan hati keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tidak menjadi putus asa atau sedih berkepanjangan. Namun baiklah mereka percaya bahwa perpisahan ini adalah sementara, karena kelak Tuhan akan mengumpulkan kami kembali bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di surga yang mulia, tempat tujuan kami yang telah Tuhan siapkan bagi kami orang-orang yang percaya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Begitu juga Tuhan untuk semua kegiatan gereja sepanjang minggu ke depan. Semua rencana partikul, pamas-masuon, anak, buat guru, ibu, semua perayaan Natal, kategori maupun Natal umum, kami taruhkan semua dalam tangan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Melalui kegiatan gereja makin banyak jemaat Tuhan yang merasakan berkat Tuhan, dan nama Tuhan makin dimuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih dan tempatkan untuk melayani di gereja ini. Mulai dari kami semua, para pendeta, sintua, dan calon sintua, berikanlah kami para hamba kesatuan hati untuk menggembalakan umat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba yang hina dan bodoh ini hanya bisa melakukan. Dan baiklah Tuhan yang melumpuhkannya dalam hati jemaat yang berkumpul di tempat ini. Demi Kristus, firman yang jadi kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Thank
Jemaat yang dikasihi Tuhan, segenap pendeta, para